Halo, di video kali ini saya akan membahas soal landing page. Lebih spesifiknya adalah profile page berbasis web. Landing page ini biasanya digunakan oleh para marketer atau public figure ya, untuk personal branding. Saya menggunakan Notion ini karena sehari-hari saya pakai Notion untuk task management. Ternyata karena dia berbasis web, dia bisa juga digunakan untuk membuat website. Nanti yang kita butuhkan cukup akun Google untuk login, kemudian akun Notion-nya. Kita pakai yang versi gratis dulu. Kemudian akun super.so ini nanti web launchernya, kemudian widget dari indify.co ini nanti untuk membuat tombol CTA ya, call to action. Kemudian disarankan ini memakai laptop karena supaya bisa muncul semua fiturnya ya. Kemudian nanti juga butuh handphone untuk ngetes tampilan mobilenya bagus atau enggak, responsif atau enggak. Ini adalah bentuk website atau landing page yang dibuat menggunakan Notion dan Super SO. Ada toggle terang dan gelap, kemudian di pojok kiri ada logo, ada juga tombol untuk page-nya, kemudian ada view di sini. Ini ada segmen spesialisasi, bisa di collapse dan expand keahlian lainnya. Kemudian ada segmen tools mastery. Kemudian di sini ada info tambahan seperti kontak email dan nomor telepon. Kemudian ini ada segmen lain yaitu interest. Ini page di dalam page ya. Nah, ini semua dibuat menggunakan Notion dan Super SO. Kita akan coba menduplikasi halaman pertama ini ya, menggunakan Notion. Oke, ini saya tampilkan tampilan dari layar laptop saya ya. Pertama, langkahnya kita buat akun Notion dan buat homepage. Ini alamatnya di notion.so. Notion seperti ini ya. Ini fungsinya kalau pengen tahu banyak sih sebenarnya. Kita langsung aja, ini ada tombol login, login aja. Kita akan login menggunakan akun Google. Ini bisa gratis ya teman-teman. Oke, ini udah di halaman awal. Di samping kiri ini adalah sidebar kita sebutnya ya. Nah, di sini sudah ada satu page yang kosong. Kita pakai aja. Kita kasih nama nih, misalnya ini landing page untuk Raditya Sanjaya. Kasih judul aja. Atau terserah lah, kalau untuk freelancer biasanya bahasanya adalah portfolio. Kalau untuk marketer juga bisa portfolio. Atau kalau untuk general, ini mau buat untuk general. Terserah, ini nama bisa diatur aja, terserah kalian. Saya mau menduplikat punya saya yang udah jadi sebenarnya ini. Kemudian masukkan icon. Iconnya ini kita bisa custom. Custom itu kita bisa upload file. Saya sudah siapkan materinya untuk saya upload ya. Contoh ini ya. Ini mau saya buat. Nah, untuk icon ini kita bisa pakai PNG yang transparan backgroundnya. Begitu pula dengan covernya. Kita tes aja nih. Mau pakai yang transparan nih. Nah, ini bisa. Oke, kemudian covernya kita ganti juga yang estetik lah, sesuai dengan bidang kita. Misalnya saya adalah bisnis, mau di bisnis ya. Cari aja temanya di Unsplash, ini kita bisa gunakan di sini gratis kok. Ini juga boleh dipakai. Kemudian atur ini customize page, top level diskusinya di off kan aja, jadi nggak perlu ada komen di sini. Kemudian di bawahnya ini kita buat segmen seperti ini ya, kita contoh. Nah, ini kasih judul. Ini biar cepat saya kopas saja.
Kenapa ini kecil tulisannya? Karena ini teks, kita bisa buat ini menjadi heading, kasih aja heading 2 dan enter. Kemudian segmen selanjutnya adalah body ya, atau bio. Kalau di sosmed biasanya ini bio sih, biografi. Antara heading dengan bio ini kita bisa kasih divider atau pemisah ya, batas pemisah biar lebih rapi. Bawahnya ini juga kita bisa tambahkan divider, bisa cari dengan cara cari divider ini, atau langsung pencet space 3 kali. Dan segmen selanjutnya saya mau coba duplicate ini, apa spesialisasi saya saat ini ya. Ini namanya call out. Call out kayak gini ya. Call out itu bisa dikasih icon. Contoh kita mau kasih checklist. Biar cepat saya kopas saja ya. Enter. Nah, ketika kita enter, dia akan muncul di bawah call out. Dia nggak masuk ke call out nih. Kita pencet tab, dia akan masuk lagi ke dalam sini. Atau misalnya dia ada di luar, kita bisa masukkan dengan di drag. Nah, di call out ini kan saya ada namanya toggle list. Jadi ketika ada list, kita masukin dalam toggle, dia nggak akan memakan tempat. Nah, ini namanya toggle list. Nah, bisa tambahkan emoji misalnya. Emoji tadi saya pakai lightning ya. Pakai lightning. Nah, ini misalnya. Dan klik di sini. Kita kopas aja. Ini bisa di blok ini. Kemudian kita enter. Nah, ini untuk menghilangkan toggle list, kita pencet backspace. Kita mau buat list menggunakan bullet list ya. Bullet list kita bisa masukkan ke dalam toggle list ini. Nah, maksud saya ketika diklik dia baru kelihatan. Oke, biar cepat saya kopas saja. Yang atas dihapus saja. Nah, kira-kira kayak gini ya. Ini namanya call out. Nah, call out ini bisa juga di customize. Contoh colornya apa, ini backgroundnya apa, nggak bisa. Kalau default dia kan backgroundnya transparan kayak gini. Kemudian kita buat satu lagi nih, ini nggak apa-apa, duplicate aja, ini diganti title-nya. Saya mau buat yang ini, keahlian lainnya. Nah, ini bisa dihapus saja semuanya ini, ganti dengan keahlian lainnya. Oke, kalau udah ini biar tidak ada space yang terbuang kayak gini, kita bisa side by side. Ini di drag aja, ada tombol ini, bloknya di drag ke sebelah sini. Nah, dia langsung jadi 2 column begini ya. Bisa diatur gini sebenarnya, cuman biar balance di tengah aja. Terus langkah selanjutnya apa ya, kita mau lebih detail nih biar nggak terlalu cepat bagi yang baru kenal Notion ya. Kalau udah tahu Notion pasti cepat sih belajarnya.
Kemudian setelah itu buat segmen di bawahnya ini tools mastery. Nah, tools mastery ini nanti segmen berisi kita menguasai software apa aja. Ini bisa dijadikan heading kayak gini, gedein, kecil aja. Cuman nggak bisa dikasih icon ya. Kalau mau dikasih icon ya dia kayak gini. Dikasih icon berarti dia harus call out bentuknya. Ini bisa di turn into call out. Nah, tools master ini kita bisa juga ngelis kayak gini, cuman kurang menarik menurut saya. Nah, tools master ini berhubungan dengan software, kita bisa upload image dari logo-logo ini ya, logo dari softwarenya kayak gini. Tapi appealing, istilahnya kayak gitu. Nah, karena saya sudah edit, saya tinggal upload aja. Nah, kalian bisa buat sendiri ya. Nah, ini tools mastery iconnya juga bisa diganti, misalnya ini kali ya. Oh, kali ini target kurang tepat sih. Nah, ini malah cocok sih. Nah, kemudian di segmen selanjutnya, oke, ini tadi saya ada yang lupa sih. Harusnya ada divider di sini. Pindah ke sini aja. Biar lebih rapi ya. Kemudian bawah sini juga perlu dikasih divider. Bawahnya lagi kita ada segmen list pengalaman kerja bisa, kalau mau lebih formal ya, kayak di LinkedIn itu. Saya nggak mau sih, saya cuman cukup tampilkan kerjaan terakhir yang masih aktif aja. Nah, ini bawahnya kasih divider lagi, saya duplicate, geser. Nah, terus segmen di bawahnya ini ada, kita bisa bikin GIF ya. Ini sebenarnya bisa GIF, kalau nggak tahu GIF itu gambar yang bergerak, tapi bukan video ya. Gambar yang bergerak bukan video. Kasih contoh aja ya. Cuman ini nggak saya pakai sih, karena terlalu norak. Contoh aja nih. Ini hanya sebagai contoh. Saya sudah bikin GIF. Ini contohnya. Nah, maksudnya kayak gini. Nah, ini karena jelek nggak saya pakai sih. Kalau kalian bisa buat yang bagus, keren, modern misalnya, silahkan aja di upload GIF kayak gini. Ini lebih menarik kalau bagus. Cuman ini saya mau hapus aja. Saya mau pakai foto PNG biasa yang backgroundnya transparan. Tadi saya sudah bikin satu lagi. Nah, ukurannya silahkan bisa dikecilkan, dan nanti menyesuaikan aja. Kemudian segmen selain dari profile picture kayak gini, kita bisa buat yang namanya segmen apa nih, kontak ya, info kontak ya. Kita bisa buat menggunakan call out. Iconnya kasih aja card misalnya. Oh, ini ada ID card. Kontak nih.
Ini saya mau nyontoh ini ya, tab. Tuliskan aja nama lengkap, mau nama nickname juga boleh, karena ini kan nggak resmi-resmi banget ya, lebih casual ya landing page nya. Nah, email ini kita bisa langsung ketik. Nah, dia nggak bisa langsung ke link nih diklik. Kalau pengen ini ketika diklik bisa langsung nyambung ke email, ini di blok. Jangan lupa di copy dulu, kemudian klik link. Nah, di sini linknya tulis mail to titik dua, paste alamat emailnya, sini diklik. Ini ketika diklik nanti dia langsung ke email, nanti ke alamat email. Kalau misalnya bukannya pakai handphone juga dia langsung nyambung ke Gmail. Kemudian WhatsApp ini kita bisa tampilkan nomor telepon, atau ini dibuat sebagai tombol link wa.me, kemudian masukkan nomor teleponnya, hanya kayak gini. Nah, ketika diklik dia langsung nyambung ke WhatsApp. Oke, tapi ada cara yang lebih menarik sih. Ini kalau misalnya mau pakai yang cara ini boleh, ini tinggal digeser aja ke sini, dia jadi dua kolom ya. Nah, saya mau pakai cara lain. Saya mau pakai widget dari indify.co. Salah ketik. Nah, indify.co ini untuk bikin widget. Login aja, kita login pakai Gmail juga bisa. Ya, ini saya videonya nggak dipotong ya, biar jelas penjelasannya. Nah, di sini ada beberapa pilihan widget. Kita mau pakai button. Nah, button ini untuk contoh ini kita mau bikin tombol CTA WhatsApp ya. Namain aja continue. Nah, kita kasih nama misalnya CTA itu biar orang ngeklik, kasih bahasa yang catchy, misalnya chat me, tanda seru juga boleh. Kemudian ikonnya kita bisa cari icon WhatsApp, ini ada kan, chat me. Nah, ini warnanya hitam, kita bisa ubah nih green misalnya. Kemudian URL-nya jangan lupa ya, kalau WhatsApp itu kan pakai wa.me. Nah, kita bisa kecilin ini. Kalau udah, kita bisa copy dan masukkan ke dalam sini, create template. Di resize aja sesuai dengan
Nah, ini sebenarnya tadi banyak sekali settingan yang belum di ini ya. Contoh untuk warna nih. Nah, background color ini putih ya. Jadi ketika munculkan di sini juga dia hanya muncul tombolnya aja. Jadi klik aja. Ini alamat salahnya. Oke, udah betul. Lupa tadi depannya harus ada ini ya. https wa.me kemudian nomor telepon. Ini sudah bisa sih. Nah, bisa pakai ini atau bisa pakai tombol seperti ini. Kalau pakai tombol ini berarti ini dihilangkan aja. Terus di bagian bawahnya ini ada segmen untuk my interest. My interest ini apa yang saya lakukan selain di pekerjaan utama ya. Contohnya saya suka bahas soal akuntansi, saya bikin artikel kayak gini. Ini bisa juga dibuat di dalam page. Nah, ini nanti akan jadi subnya dari page ya. Di dalam page ada page, di dalam page-nya lagi ada page lagi. Ini bisa. Caranya ya sama, kita settingnya di Notion database-nya seperti yang kita lakukan ini saat ini. Contohnya ini saya mau buat database berisi page ya. Kita pencet slash kemudian database. Database ada dua macam, tampilannya full page sama inline. Kita butuh yang inline. Nah, kayak gini. Tulis saja my interest. Tampilannya dibuat galeri. Kemudian show database title boleh. Card preview-nya saya lebih suka kalau pakai media ya nantinya ya. Nah, ini kan belum selesai nih. Contoh saya mau buat satu aja. Teks ini hapus saja, kita nggak butuh properti teks. Kita butuhnya properti media. Oke. Kalau perlu URL kalau kita mau memasukkan konten kita di luar Notion ya. Nah, contoh ini saya mau upload yang ASMI. Nah, tinggal diisi nanti di sini kontennya apa ya. Saya nggak perlu masukkan di tutorial ini. Terus settingan ini kita masuknya ke galeri, ini diganti menjadi files and media. Kemudian settingan ini open page in center pick kita hilangkan aja. Ini contohnya gini nih, kalau diklik dia nggak buka page baru, dia hanya pop up aja center pick ya. Kita nggak mau itu, kita maunya buka langsung di halaman baru, berarti ini diganti menjadi full page.
Terus ukuran cardnya kita bisa kecil gini, bisa medium, bisa besar. Ini ya, ini yang page nggak kepake silahkan dihapus saja. Oke ya, ini basic sih sebenarnya. Nah, selanjutnya langkahnya kita harus masuk ke super.so. Oke, kita sekarang ke langkah selanjutnya, yaitu membuat akun super.so ya. Masuk aja menggunakan akun Gmail kita, akun Google kita. Oke, get started. Nah, ini pilih yes. Kita mau buat portfolio misalnya, continue. Beri nama situsnya, ini kebutuhannya. Nah, Notion linknya ada di mana? Di sini. Sebelumnya kita share dulu, publish. Ini dimatikan aja, kita butuh link ini. Ini website kita udah jadi. Kalau mau lihat tinggal diklik aja, dia akan mengeluarkan preview kayak gini. Nah, ini belum kita setting sama sekali di dalam Super SO nya ya, ini cuman ya ini hampir sama dengan format yang ada di Notion tadi. Oh, ini kalau pakai PC dia di blok, tapi kalau pakai ini dia bisa langsung sih. Oke, sekarang kita mulai setting, kita mengenal settingan di Super SO ya, satu persatu. Mulai dari nama situs. Nama situsnya ada di sini ya. Kemudian settingnya, kalau mau diganti bisa nama situsnya, kita bisa upload logo atau foto kita kalau mau. Ini nanti munculnya di samping sini ya, di samping tab alamat. Nah, ini udah muncul, jadi munculnya di sini. Terus set language, ini pilihannya Indonesia ada. Kalau sudah, jangan lupa di save. Kemudian yang kedua kita masuk ke domain. Nah, domainnya terserah nih mau dibuat apa nih. Kita kan sudah punya nih Raditya Sanjaya Sans ya. Nah, ini kita dapat domain gratis dari Superset. Kemudian kalau sudah punya domain sendiri, kita bisa langsung add di sini. Cuman ini dia harus bayar. Kemudian ada settingan pages. Pages ini untuk mengatur semua page yang ada di dalam homepage ya. Misalnya kita mau yang my interest ini, ini kan ada breadcrumbnya my interest, kayaknya jelek sekali. Kita mau edit, diganti konten misalnya, jadi di URL nya ini nggak terlalu panjang, itu bisa. Jangan lupa di save. Terus kita setup SEO ya. SEO itu Search Engine Optimization. Kita sebenarnya bisa mengaktifkan Search Engine Indexing.
Jadi ketika di search di Google, websitenya nanti muncul, cuma ini berbayar. Versi gratisnya dia nggak bisa di search. Ini untuk belajar aja, atau untuk kita tampilkan linknya di sosial media kita. Kemudian kita bisa update SEO settingnya, misalnya yang home ini kita mau nambahin social previewnya, misalnya kita kasih foto lagi lah ya. Nah, nanti ketika kita share link ini, entah di status WhatsApp atau di thread atau di website orang lain, nanti akan muncul social previewnya. Itu adalah foto kita kayak gini, kemudian ada title-nya Raditya Sanjaya profile page, ada bawahnya keterangannya apa. Kalau mau di custom boleh, ini silahkan ditulis saja di sini. Nah, ini sebagai contoh aja. Ini saya pakai juga untuk yang di sini nih, guna post ini. Ini lanjut ke super SO nya. Jadi kalau udah paham, kita langsung ke desain. Desain ini ada beberapa variabel untuk diatur ya. Contoh colors, typography, layout, blocks, database, navigation. Untuk colors, kita bisa pilih defaultnya dark atau light. Jadi ketika diklik linknya, nanti langsung otomatis dia akan milih tema dark atau light. Kalau saya lebih suka light karena lebih kelihatan bersih. Kemudian kita kalau mau pakai palet, di sini ada pilihannya. Jadi nggak perlu ngatur satu persatu. Ini pakai yang default aja. Ini nggak banyak yang diubah sih di sini sih. Terus jangan lupa di save. Kemudian kita ke, nah saya takut lupa sih, yang perlu dipress apa aja. Oke, font ya kali ya. Fontnya juga kita bisa atur nih di sini. Ini bawahnya Inter. Kalau ada Poppins ya, saya suka Poppins. Nah ini Poppins ya, bagus nih. Oke. Terus mungkin secondary fontnya juga kita pilih Poppins juga. Selain Poppins ada Roboto, itu juga bagus kalau untuk web ya. Roboto ini bagus. Poppins juga bagus. Terus di save. Kemudian layout ini settingan untuk kita kontainer ya. Kontainer itu jelasinnya gimana ya, intinya setiap konten di dalam sini dia ada yang ada wadahnya lah, selain itu kita bisa bikin sebesar apa. Kemudian kolom cap ini kalau contoh di sini ya. Kemudian rounded edge, jadi ini jarak antar bloknya, bisa default aja. Kemudian notion page link ini di show aja. Dan page header kita bisa munculkan, bisa di hide. Contoh nih, kalau disable dia hanya langsung bodinya, judul dan ikonnya hilang. Kalau di enable dia muncul. Cover height ini ya, cover to ini ya, dia bisa dinaikkan turunkan biar minimalis kecil aja. Nah kemudian icon ini dan title dia bisa ditaruh di sebelah kiri atau start, bisa di middle, bisa di sebelah kanan, sesuaikan aja sama kebutuhan. Nah punya saya ini dia ada di tengah ya. Udah buka ini. Nah ini saya punya saya di tengah. Kemudian kalau sudah, jangan lupa di save.
Nah, navigation bar ini nggak banyak pengaturan sih. Nah, di dalam navigation item kita bisa nambahkan page, misalnya siatnya judul konten akuntansi, sebagian aja sama kebutuhannya. Nanti akan muncul di sini. Oke, udah, jangan lupa di save. Kita bisa nambahkan logo di samping judulnya di sini. Nah, saya kan ada logo nih sebenarnya. Kita upload. Ini. Nah, ada di sini kan. Biar lebih simpel dan lebih profesional, kasih logo. Nah, stick on top of scroll ini dicentang aja supaya ketika kita scroll dia tetap floating. Jadi kalau orang mau milih item di sini nggak hilang nih, lebih gampang. Paham ya sampai sini ya? Udah, jangan lupa di save. Kembali lagi ke settingan desain ini. Sorry, navbar ya tadi ya. Oke, kalau udah masuk ke footer. Nah, di footer ini kita bisa nambahkan, tahu lah footer itu apa ya. Kita bisa nambahkan sosial media di sini nih sebenarnya di footer. Dan icon, saya mau nambahin Discord, ya kan? Tinggal tambah URL-nya. Instagram aja lah ya yang satunya ya. Instagram. Nah, dia muncul di sini kan. Saya nambahkan yang lain lagi nih, misalnya TikTok. TikTok juga ada sih. Banyak banget sih yang bisa ditambahkan. TikTok ada kan, ada YouTube juga. Misalnya ini karena alamatnya nggak asli ya, jadi dia nggak bisa. Oke, terus lanjut ke code. Ini sebenarnya bisa sih nambahin custom code, cuman dia harus berbayar, dan saya juga tidak paham coding, jadi saya nggak akan bahas soal code. Nah, ini langsung lanjut ke option. Di option ini ada beberapa opsi untuk switch on or off ya di sini ya. Contoh page properties kita bisa disable atau enable. Database view kita enable aja karena kita kan tadi pakai database ya untuk ini ya. Maksudnya ini database nih. Kalau ini di disable nanti dia nggak muncul. Site search kita bisa enable, cuman kalau versi gratisnya site search ini dia nggak akurat. Saya pernah coba sih, saya aktifkan ternyata nggak akurat. Daripada bikin pengunjung landing page nya kecewa, mending saya disable aja.
Kemudian time toggle, kalau ini di enable, nanti di sini ada toggle untuk switch dark atau light kayak gini, terang atau gelap ya. Terus database load limit, kita nggak usah di limit aja supaya terbuka semua kontennya. Ini juga head person info, kalau dalam page kita ada member dari page ya, dia bisa di hide. Nah karena punya saya nggak ada, jadi ini nggak pengaruh sama sekali. Nah udah sih, ini udah selesai. Jangan lupa save change, kita cek aja jadinya kayak gimana. Ini kadang perlu di refresh sampai 3 kali supaya update. Ini juga di refresh juga. Nah, udah sesuai dengan yang kita setting tadi. Silahkan coba sendiri ya, kalau misalnya ada yang belum paham nanti bisa sharing, bisa WhatsApp ke nomor saya atau DM aja. Oke, sekian videonya, thank you. Sorry kalau misalnya dalam penjelasan ini agak kurang berkenan ya, karena basically saya memang jarang membuat konten. Biasanya saya membuatnya artikel, jadi jarang membuat video. Ini saya coba membuat video supaya lebih mudah diikuti. Nah, semoga bisa membantu. Next mungkin saya akan buat video membuat website tapi menggunakan wordpress.org. Ini berbayar, bisa untuk bikin online shop juga, bisa bikin untuk jualan produk digital, bisa untuk landing page seperti ini tadi juga, cuma lebih profesional tampilannya. Ini yang bisa digunakan untuk membuat website para ini ya, caleg atau capres itu biasanya pakai itu. Okay, thank you, semoga membantu.